porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se fudeu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai Pancasila bagi bangsa Indonesia. Terlebih dahulu perkenalkan, saya adalah Siti Nur Mazlifa, MPM 2140102053 lokal A2 selaku moderator dari kelompok 5. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang lainnya. Yang pertama Karoris Kesan, kedua Sukma, ketiga Mary, keempat Musa Thomas, dan kelima adalah saya sendiri, Siti Nur Mazlifa. Baik, untuk mempersingkat waktunya, saya persilahkan kepada saudara Karoris Kesan untuk membawakan materi pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kepada saudara Karoris Kesan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Karolis Kesan, MPM 2140102019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baik, langsung saya ke materinya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber mengatur kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Dan sebagai dasar negara Indonesia adalah: 1. Pancasila sebagai sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. 2. Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan. 3. Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. 4. Pancasila juga sebagai cita hukum. Dan alasan Pancasila dijadikan sebuah dasar negara adalah: 1. Sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. 2. Sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Dan yang terakhir, negara Indonesia adalah negara persatuan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Karoris Kesan telah membawakan materi pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara. Untuk materi kedua tentang Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah: pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Materi ketiga tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan materi keempat tentang Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional yang dibawakan oleh saudari Sukma. Kepada saudari Sukma saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma, NPM 2140102073. Di video ini saya akan menjelaskan poin ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan poin keempat, Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. Baiklah, langsung saja saya sampaikan. Poin pertama yaitu ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum termuat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun dalam rumusan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengisyaratkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu,
Pancasila merupakan sumber jati diri bangsa, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengamatkan bahwa Pancasila adalah inti terdalam dari sumber cita hukum. Segala peraturan perundang-undangan harus selaras, tunduk, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Poin keempat, Pancasila sebagai sumber cita dan tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan nasional Negara Republik Indonesia tertuang dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari alinea tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan nasional berdasarkan Pancasila sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan tujuan tersebut, titik kemerdekaan yang sudah didapat bukanlah akhir dari perjuangan. Segala kehidupan bangsa masih panjang, yaitu mengisi kemerdekaan dengan dasar negara Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Sukma yang telah membawakan materi ketiga dan keempat. Selanjutnya ke materi kelima tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur dan materi keenam tentang jiwa bangsa Indonesia yang dibawakan oleh Saudara Musa Thomas. Kepada Saudara Musa Thomas saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Dan yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa adalah merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dan landasan bagi bangsa Indonesia. Pancasila dibentuk dari kesepakatan rakyat Indonesia dan mewakili karakteristik dan keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara setelah Indonesia meredak dan mencoba hidup mandiri, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh anggota PPKI yang mewakili rakyat Indonesia. Kita masuk materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila tersendiri merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia ini. Karena perlu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bagi bangsa Indonesia ini. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa yaitu Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Musa Thomas telah membawakan materi kelima dan keenam. Selanjutnya, materi ketujuh tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dan materi terakhir, materi ke-8 tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang akan kepada Saudari Mary, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Mary. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi 7 mengenai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini Pancasila diartikan sebagai nama dasar atau nama asas, yaitu nama dasar dari negara kita yang disebut dengan Negara Republik Indonesia. Adapun rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
kedaulatan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila dikatakan sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila memberikan ciri khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan memberikan gerak dan dinamika serta membimbing ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan dalam mewujudkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yang sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta perbuatan sikap mental. Hal tersebutlah yang dimaksud dengan kepribadian. Contohnya adalah masyarakat Indonesia tetap berpegang teguh pada pendiriannya serta tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing di era globalisasi ini. Selanjutnya, saya akan membahas materi 8 mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos dan logos. Eidos berarti gagasan dan logos yang berarti berbicara. Jadi secara etimologis, ideologi adalah berbicara tentang gagasan atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud di sini adalah gagasan yang murni ada dan menjadi alasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pedoman hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesadaran berkorban. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang berinteraksi dengan ideologi yang lain. Artinya, ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi berbeda. Adapun contoh kasus dari Pancasila sebagai ideologi terbuka, menurut sudut pandang MI, karena ini tidak puas dengan ideologi Pancasila yang dijalankan di Indonesia, apalagi terjadi berbagai penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menurut sudut pandang masyarakat, berdasarkan masyarakat sebagai korban wujud yang nyata, ada kekhawatiran masyarakat untuk mempelajari Islam secara lebih mendalam sebab perobsesi mereka yang buruk tentang Islam. Yang ketiga, menurut sudut pandang mahasiswa, ini merupakan ancaman bagi ideologi Pancasila. Ini bisa memecah belah Indonesia menjadi dua kubu. Terima kasih kepada Saudari Mary telah membawakan materi terakhir kita. Demikian dari kelompok 5. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.